Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Baru-baru ini dunia maya digemparkan dengan kisah tragis TKW di Malaysia asal Sumatera Utara tewas dibunuh. Tangisan histeris seorang perempuan menyayat hati karena adik tersayangnya ditemukan tewas dengan luka tusukan di leher. Sang pembunuh TKW asal Sumatera Utara ini masih diburu kepolisian Malaysia. Awalnya video seorang perempuan menangis histeri di halaman sebuah rumah ruko viral di media sosial. Di dalam video yang beredar, perempuan berbaju biru tersebut menangis sembari terduduk di depan ruko. Di bagian akses masuk pintu ruko terlihat ada pita garis polisi berwarna kuning terpasang. Perempuan tersebut menangis meminta agar adiknya dihidupkan kembali. Usut punya usut, peristiwa tersebut terjadi di sebuah ruko di Taman Sri Andalas, Kelang, Selangor, Malaysia pada Kamis 24 Desember 2020. Perempuan berbaju biru tersebut menangisi adiknya yang ditemukan tewas di lantai 1 ruko tersebut. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di leher kirinya di ruko 3 lantai tersebut berada di Jalan Sri Sarawak 18 Taman Sri Andalas, Kelang, Malaysia. Kepala Polisi Kelang Selatan ACP Samsul Amar Ramli mengatakan pihaknya menerima telepon terkait penemuan jenazah perempuan Indonesia dari seorang perempuan setempat sekitar pukul 2:05 siang. Korban disebut berasal dari Sumatera Utara. Dia mengatakan mayat itu ditemukan setengah telanjang atau hanya mengenakan kaos saja. Korban yang diperkirakan berusia 20 tahun diduga diperkosa sebelum dibunuh pelaku. Mayat itu ditemukan berlumuran darah di sebuah ruangan di lantai 1 ruko. Jenazah korban dikirim ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah untuk diotopsi. Polisi tengah cari pelakunya. Pelaku pembunuhan TKW tersebut masih buron di Malaysia dan kepolisian Malaysia masih memburunya sampai sekarang. Disebutkan saat peristiwa pembunuhan terjadi, kakak korban baru saja keluar dari ruko untuk membeli makan untuk korban. Betapa kagetnya kakak korban begitu mengetahui adiknya menjadi korban pembunuhan. Diketahui korban bersama kakak dan satu rekannya lagi baru saja pindah 1 bulan ke rumah tersebut untuk menyewa sebuah kamar di rumah itu. Di rumah itu ada 5 kamar dan 3 diantaranya telah disewakan dan 2 lagi masih kosong. Dan kamar korban ini bersebelahan dengan kamar si pelaku. Si pelaku ini berasal dari Aceh dan mempunyai seorang istri. Pada saat kejadian diceritakan sang istri sudah 2 hari tidak kembali ke rumahnya tanpa kabar. Jadi ceritanya sang adik baru bangun tidur dan merasa lapar dan meminta kakaknya untuk membeli makanan untuknya. Kebetulan di bawah rumah mereka sedang ada pasar malam ataupun tempat menjual makanan bila di sore hari. Sang kakak sempat mengajak korban untuk turun ke bawah untuk membeli makanan. Namun korban mengatakan kepada kakaknya hanya ingin berdiam diri di kamar saja. Dan kemudian sang kakak bersama rekannya turun untuk membeli makanan.
Tidak sampai setengah jam atau 30 menit, kakaknya kembali ke rumah tersebut dan mendapati sang adik sudah berlumuran darah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Menurut sang kakak, sebelum kejadian terjadi, dia sempat melihat lelaki yang tinggal di sebelah kamarnya tersebut keluar dari kamar dan mengambil air minum, kemudian kembali lagi ke kamarnya. Setelah itu, sang kakak turun bersama rekannya. Sang kakak sempat berselisih dengan si pelaku di tangga yang menuju ke rumahnya. Pelaku lari dengan keadaan tergesa-gesa pada saat itu. Tetapi sang kakak dan rekan tidak terpikiran akan terjadi seperti ini. Dugaan sang pelaku masuk ke kamar korban ketika sang kakak dan rekannya tidak di rumah. Niat awal si pelaku mungkin ingin merampok harta berharga ataupun perhiasan ataupun uang dari si korban. Namun karena korban melawan, akhirnya terjadi perlawanan dan penusukan hingga berujung maut. Diduga juga pelaku ingin memperkosa sang korban. Terlihat dari bukti baju yang tidak lengkap lagi dipakai sang korban. Namun hasil otopsi mengatakan korban tidak pernah diperkosa. Sang pelaku kemudian dengan kalapnya membunuh sang korban, menusuk di bagian leher kirinya hingga tembus ke mulutnya. Kemudian mengunci kamar dari dalam dan si pelaku melompat dari jendela kamar rumah tersebut dan keluar dari kamarnya sendiri. Bukti ini karena kamar korban dengan kamar si pelaku bersebelahan saja dan jendela kamar korban dan jendela kamar pelaku itu tidak ada palang besinya, jadi mereka boleh keluar dari jendela tersebut. Bahkan sang korban sempat mengupdate video ke akun TikToknya beberapa saat sebelum ia tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Beberapa saksi mengatakan si pelaku juga berasal dari Indonesia, tepatnya dari Aceh. Namun tidak diketahui kepastiannya karena sampai sekarang si pelaku belum juga dapat diringkus untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Inilah dia lokasi pembunuhan tersebut. Di kamar inilah kejadian naas dan mengerikan itu terjadi. Di sini tempat tidurnya masih terlihat berceceran darah, belum lagi dibersihkan. Dan dari jendela inilah sang pelaku melarikan diri untuk menghindari hukuman yang berat telah menantinya. Di ruangan ini dan jendela inilah menjadi saksi bisu atas kekejaman sang pelaku yang telah menghabisi nyawa korbannya. Sungguh ironis tentang kejadian ini dan sangat menyedihkan karena impian dan semua cita-cita. Sungguh sangat-sangat ironis dan menyedihkan kejadian ini karena semangat juang untuk memperbaiki kehidupan, membantu keluarga terkandas karena kejadian ini. Menurut keterangan kepada polisi, sang korban, kakak dan juga rekannya masuk ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen yang lengkap dan paspor yang sah. Berikut adalah keterangan kakak korban dan beberapa saksi kepada polisi.
duduk dengan kakak. Nama? Okey. Nama. Tulis namamu sayang. Ini nama dia, nama dia. Tulis tak namamu, tak apa. Tulislah. Sabar. Kita dapatkan maklumat, kita akan cari siapa dapat. Jangan risau. Tengok kan ditolong. Kalau kita bisa orang kan. Tinda. Okey. Kamu kawan ni? Nama? Tika. Dari mana ni? Itu adik dia? Tanjung Balai. Katanya barang-barang laki bawa barang kedai. Kapet yang barang kapet tu. Cuba kita kabur kita. Cuba kabur tengok ni. Foto ni. Iya sayang. Iya. Dia adalah dia pergi parking di sana sayang. Adik masih di atas. Kita dah boleh agak dah satu bulan. Iya. InsyaAllah kita dapat. Mungkin malam ni paling lawak malam ni kita dapat. Iya. Diam sayang. Suruh dia hidupkan adik lagi. Iya sayang. Iya diusahakan. Iya sayang. Iya diusahakan ya, jangan bising. Iya sayang, kan kakak jangan bising. Iya sayang. Iya. Okey, Dinda umur berapa? 22 tahun. Kamu Tika? 27. Tika sama? Sama. Iya sayang, jangan terlalu bertanya. Diam-diam dulu orang tengah sakit. Sabar. Bapak, hidup adekku kan Pak. Iya sabarlah. Tengah dia sama dokter kan. Iya kan dokter tengah buat dia sayang, kena sabar. Aku tidak mau adekku datang. Iya sayang, kan diusahakan. Dia cakap balik kita sama-sama ya kandang. Dia ada teman lelaki tak? Kita ada teman lelaki memang, tapi dia lagi kerja. Teman Dia lelaki dia nama lain apa? di sana dia. Dia kerja, dia biliknya sebelah sana dekat itu di luar. Teman lelaki dia? Tak, teman lelaki kami sama lah, kawan-kawan kerja. Kawan bantu cari kerja. Tak, maksud saya dia ada couple. Boyfriend. Tak ada. Dia tak ada couple. Sabar. Tengah Setahu dibuat. kamu memang dia tak ada couple. Kemana-mana dia selalu sama kami Pak. Tak pernah sendiri-sendiri pergi. Dia memang suka sendiri pergi kami cari makan. Dia sendiri di atas. Dia tak mau keluar Pak. Dia orang pemalu. Selalu saya cakap sama dia, ayo buat apa di dalam, sama-sama pergi keluar cari makan. Dia tak mau. Kadang Pasport ada lagi tak? Ada pasport lagi tak? kita pasangan Pak. Masuk sini tak pakai paspor kah? Hah? Pasport kita itu hari hilang. Hilang. Ingat lagi tak nombor pasport? Untuk saudara-saudaraku TKI dan TKW Indonesia dimanapun kalian berada, saya mohon masuklah melalui jalur yang sah, karena menggunakan lorong-lorong tikus seperti ini tidak menjamin keselamatan kalian. Daripada Tanjung Balai. Semoga arwah korban tenang di sisi Tuhan di sana dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Rumah ada 5 bilik. 3 bilik.